kesibukan kita berpuasa dan senang sekali Plaza Indonesia bisa mendukung filem Laut Bercerita ini dan semoga filmnya akan terus sukses dan kita akan terus mendukung perfilman Indonesia. Thank you for coming. Terima kasih, boleh kita berikan tepuk tangan. Thank you so much dan thank you for your support juga. Dan berikutnya teman-teman, kayaknya nggak lengkap ya kalau kita nggak dengerin sambutan dari Mas Budi Setiarso selaku Direktur dari PAL8 Pictures untuk dapat bergabung bersama dengan kita semua. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Mas Budi. Silakan Mas Budi. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih sudah hadir memenuhi undangan kami untuk mengumumkan pemeran film Laut Bercerita yang lebih lengkap. Dan selamat berpuasa buat teman-teman yang menjalankannya. Sejak diumumkan pada 1 Desember 2025 yang lalu, pengumuman film Laut Bercerita mendapat sambutan yang hangat dari para pecinta film. Dan saya berterima kasih kepada teman-teman semua. Saya rasa karena tulisan teman-teman semua, video, konten, dan segala macam yang membuat itu bisa terjadi, dan kami berharap dukungan dan antusiasme yang sama terus berlanjut sampai ke depannya. Teman-teman, film Laut Bercerita sampai sekarang masih dalam tahap post production. Kami berharap akan menayangkan film ini di bioskop di seluruh Indonesia pada tahun 2026. Dan sore hari ini sebagai bagian dari momen yang kita tunggu-tunggu bersama itu, kami akan memutar satu teaser perdana yang nanti bisa teman-teman saksikan. Jadi boleh disebut ini adalah satu penonton pertama dari teaser film Laut Bercerita. Dan para pemain yang lebih lengkap yang akan kami umumkan adalah terutama pemain-pemain yang memerankan Winatra. Itu adalah satu kelompok mahasiswa yang dengan gayanya, dengan modelnya, mencintai tanah airnya, dengan satu sikap yang kritis, tapi juga sekaligus penuh harapan bahwa Indonesia akan bisa bebas dari korupsi dan kejahatan-kejahatan yang lainnya. Teman-teman semua, di dalam film ini tentu saja selain cerita tentang keluarga, tentang kehilangan, ada di sini juga diwarnai oleh satu cerita tentang persahabatan. Di dalam persahabatan ada banyak sekali kehangatan, dan kami berharap semangat itulah yang nanti akan dirasakan oleh para penonton ketika film Laut Bercerita menemui para pecinta film di seluruh bioskop di seluruh Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini saya berterima kasih sekali. Mungkin nanti ada yang hadir. Eksekutif produser kami ada Mas Iwan dari Jakarta, mungkin tepuk tangan menginspirasi belakang. Ada Rob O'Hare dari Links Film, ada Mbak Diah Saminarsih di belakang juga nanti bisa ditemui, dan juga tidak ketinggalan saya sebut Mas Arif Zulkifli, CEO dari Tempo, yang sungguh-sungguh memberikan dukungan luar biasa untuk tercapainya atau terlaksananya pekerjaan mengerjakan film ini. Terima kasih teman-teman semua. Film Laut Bercerita adalah film tentang kita dan milik kita semua. Dan mari kita sambut mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much Mas Budi, dan thank you untuk tim PAL8 Pictures. Nah teman-teman udah semakin gak sabar ya, kira-kira siapa sih yang akan memerankan tokoh-tokoh dari utamanya geng Winatra yang punya peran yang cukup sentral di novel baik juga di film panjangnya. Jadi kalau ada yang sudah ngeh dengan Winatra, tapi juga ada beberapa teman-teman yang belum baca bukunya, jadi saya spill dikit ya. Winatra ini adalah organisasi mahasiswa fiktif dalam novel Laut Bercerita karya Lela Eskudori yang menjadi wadah bagi Biru Laut dan juga kawan-kawannya untuk melawan rezim Orde Baru. Kelompok ini berfokus pada berbagai tema diskusi buku, mulai dari kategori sastra sampai dengan politik, kemudian juga mempelajari berbagai rezim diktator yang runtuh baik di Filipina sampai dengan Korea Selatan, termasuk diskusi buku-buku terlarang di Indonesia. Dan tentu saja kelompok ini juga adalah sebuah pergerakan kritis atas ketidakadilan dan seringkali mendampingi masyarakat yang mengalami penindasan. Oke, kalau gitu nggak usah berlama-lama lagi, kita akan segera perkenalkan dan segera sambut jajaran pemeran
yang akan kita tunjukkan melalui visual yang ada di layar. Teman-teman juga langsung bisa mengamati. Boleh langsung diputarkan sambil kita akan memanggil jajaran cast untuk pemeran lebih lengkap dari film panjang Laut Bercerita. Kita akan sambut, boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah teman-teman untuk yang pertama, Reza Rahadian sebagai Biru Laut. Boleh bergabung bersama dengan kita Mas Reza di depan layar. Kemudian Yunita Siregar sebagai Asmara Jati. Boleh kita berikan tepuk tangannya teman-teman semua. Welcome, welcome. Lalu juga ada Ben Nugroho sebagai Alex Perazon. Kevin Julio sebagai Daniel Tumbuhan. Boleh bergabung bersama dengan kita. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Ini kayaknya semua pada pegang handphone ya. Jadi oke, kita berikan tepuk tangan. Kemudian juga Dewa Dayana sebagai Sunu Giantoro. Yay, welcome. Kemudian juga ada Eva Celia sebagai Rati Anjani yang sayangnya sore ini tidak bisa hadir. Nanti kita akan ketemu lagi di lain kesempatan ya. Kemudian juga ada Nagra Kautsar sebagai Naratama yang juga tidak bisa hadir sore hari ini. No worries, berikutnya ada Natalius Cendana sebagai Julius. Boleh bergabung bersama dengan kita. Julius versi film panjang. Dan kemudian juga ada Afrian Arisandi sebagai Gala Pranaya atau sang penyair. Boleh bergabung bersama dengan kita, welcome. Kemudian juga ada Yoga Pratama sebagai Arifin Bramatyo. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Dan juga Dian Sastrowardoyo sebagai Kasih Kinanti. Hai, selamat bergabung. And last but not least ada Ibu Christine Hakim sebagai Ibu Arya Wibisono. Selamat bergabung Ibu. Ya teman-teman, ini adalah versi cast lebih lengkap dan juga masih ada 2 aktor lagi yang tidak dapat hadir hari ini. Di antaranya adalah Bang Arswendi Bening Suara dan juga Ibnu Jamilo yang masing-masing berperan sebagai Ayah Wibisono dan juga Utara Bayu, wartawan senior majalah Tera dalam jajaran pemain yang sore hari ini tidak bisa hadir. Oke, tapi belum lengkap kalau kita tidak juga menghadirkan para filmmaker. Kalau gitu boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kita sambut kembali Mas Budi Setiarso as director dari Pal 8 Pictures. Boleh bergabung bersama dengan kami. Kemudian juga produser Mbak Gita Farah dan Mas Wisnu Darmawan. Boleh bergabung bersama dengan kami. Kita berikan tepuk tangan. Kemudian produser dan juga penulis skenario Leila Eskudari. Mbak Leila, silakan bergabung Mbak Leila. Mas Arif Zulkifli dari Tempo kami persilakan untuk bergabung. Dan juga sutradara Mas Yosep Angginon. Versi lengkap nih, boleh kita berikan tepuk tangan dulu. Dan kami persilakan untuk dapat berfoto bersama terlebih dahulu sebelum kita semua ngobrol lebih lanjut. Dan kita akan berikan sesi tentu saja untuk teman-teman media yang nanti ingin bertanya. Kami sangat berterima kasih teman-teman media di tengah bulan puasa sangat antusias dan juga sangat atentif terhadap produksi film kami dan turut hadir hari ini. Dan sebelum kami memutar, ini adalah sneak peek pertama sebenarnya wujud Laut Bercerita dalam bentuk sinema audiovisual. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pengalaman terutama untuk pembacanya ya, sebuah pengalaman yang lain dalam menikmati cerita ini dalam audiovisual dan mudah-mudahan berkenan untuk semua teman-teman. Pak Anggi, silahkan sepatah dua patah kata sebelum kita nonton bersama teasernya. Terima kasih teman-teman untuk datang. Selamat menikmati teasernya, masih sangat pendek, tapi itu semoga bisa memancing lebih banyak imajinasi tentang apa yang akan kita suguhkan from the fiction novel into the cinema. Selamat menikmati. Oke, teman-teman maaf mengingatkan sedikit karena ini belum kami rilis secara officially, secara umum. Ini hanya untuk penonton pertama yang ada di bioskop ini. Mohon jangan direkam dan juga jangan difoto dan jangan disebarluaskan karena kami akan selanjutnya memposting di official account kami dalam waktu ke depan. Terima kasih semuanya, selamat menikmati. Terima kasih. Proses, mungkin saya mulai sedikit dari Boleh, proses silakan. persiapan kami, reading bersama-sama, kemudian berdiskusi tentang film ini, ngobrol bersama Mas Anggi, kemudian Mbak Lela dan teman-teman yang lain. Gitu. Jadi proses tidak ada cara khusus untuk kemudian bagaimana membangun chemistry sebenarnya. Saya sih I don't have that kind of formula gitu ya untuk membuat itu terjadi. Tapi rasanya melalui proses yang ada ini kami akhirnya bisa mengenal satu sama lain dengan lebih baik day by day gitu. Jadi
keterbukaan, kemudian obrolan-obrolan yang kadang-kadang tidak harus melulu berkutat tentang film ini bisa terjadi, dan itu membangun kedekatan kami satu sama lain gitu. Itu menurut saya mungkin secara personal yang membuat ketika film ini selesai diproduksi, saya, mungkin yang lain valid kalau ditanya ke masing-masing ya, tapi saya sendiri merasa bahwa berat sekali meninggalkan project ini gitu. Berat meninggalkan project yang saya tahu at the end of the day all project harus sudah wrap gitu ya. Tapi untuk bisa selesai ternyata tuh ada rasa yang cukup berat yang harus dibawa pulang. Mixed feelings gitu Mixed ya. feelings. Oke, thank you so much. Boleh berikan tepuk tangan untuk Mas Reza dan silahkan duduk. Kami panggil kembali dan undang kembali all cast and crew untuk bisa menempati tempat duduk yang sudah kami sediakan di depan. Silahkan, to all cast and crew, kami persilahkan. Selamat sore, Mbak Yunita Siregar. Yeay. Sore semuanya, terima kasih sudah hadir. Welcome. So jadi karakternya Yunita ini kan agak sedikit berbeda dari Laut ya. Dia tuh paling bersandar pada realitas gitu ya. Terus kemudian dia juga satu-satunya di dalam anggota keluarga ini yang kuat untuk menghadapi semua ini. Mungkin boleh diceritakan bagaimana memerankan karakter yang begitu kompleks. Silakan. Karakter Asmara ini jujur karakter yang sangat challenging buat aku karena dia di sini sebagai pilar penyangga emosional di keluarga ini gitu. Jadi dia satu-satunya yang harus bisa bertahan untuk menyanggah keluarga supaya tetap tidak runtuh untuk menghadapi duka gitu. Dan uniknya Asmara ini mengemas duka itu dengan sunyi, dengan diam gitu. Dan justru sebenarnya di balik duka yang diam itu lukanya jauh lebih dalam. Jauh lebih dalam, menarik. Dan bagaimana kolaborasinya dengan Ibu Christine Hakim gitu ya, antara anak dengan ibu, bagaimana memotret rasa kehilangan yang kayaknya nggak pernah benar-benar selesai di dalam keluarga ini. Mungkin boleh berkolaborasi dengan Ibu Christine dan juga Yunita boleh sharing dulu. Silakan. Oh, aku sangat bersyukur mendapatkan kesempatan ini bisa kerjasama dengan ibu. Ibu tuh di set sangat memberikan energi dan ketenangan buat aku gitu. Jadi energinya ibu sangat mengalir dan itu aku rasa semua dirasakan sama cast yang acting bareng sama ibu. Terima kasih banyak ibu. Dan aku selalu nanya-nanya sama ibu setiap hari gimana untuk scene ini. Kalau dari ibu gimana? Silakan Ibu. Boleh sharing. Maaf ya, nggak mau ngomong setengah jam lagi. Dada lagi berat nih jujur aja, nggak lucu kalau dimulai dengan menangis. Ya, jadi sebelum Reza nanti suruh saya berhenti napas. Ya Ibu. Kan ini anak pertama saya. Iya, baik. Silakan, Ibu tadi belum sharing ya, gimana responnya untuk mengungkapkan? Kamu bilang nanti aja lo nggak denger. Oh ya, skip dulu berarti. Oke, baik. Kalau gitu kita langsung aja melangkah ke game Netra ya duluan ya. Baik, untuk yang pertama kita mau bahas dulu dengan Ben karena Ben memerankan Alex Ferrazon. Halo semuanya. Aktivis Terima kasih sudah asal hadir. Solor gitu ya, mau mere yang juga hobinya adalah memotret foto hitam putih. Boleh berdiri Ben, biar kelihatan ya. Boleh sharing Ben, gimana membangun chemistry persahabatan dengan teman-teman yang lain juga dengan keluarga Laut kan juga dekat ya, dengan Asmara Jati dan lain-lain. Silakan. Pertama-tama tentu kita pada saat reading dan bahkan di luar syuting juga kita membangun chemistry kita semuanya bersama-sama selalu. Bahkan kita juga padel bareng ataupun ya karaoke bareng, kita membangun chemistry-nya juga di dalam dan di luar set. Jadi dengan kedekatan itu juga itu sangat mudah untuk saya sendiri yang memerankan Alex Ferrazon untuk membawa kedekatan itu ke dalam set sendiri. Dan Alex Ferrazon sendiri juga khas dengan kameranya, dan di situ saya juga belajar melakukan fotografi. Di sana saya juga mengambil momen-momen kebersamaan kita di luar set, bahkan di dalam set juga. Jadi itu juga membantu saya untuk membangun kebersamaan dan persahabatan antara satu sama lain. Oke, thank you so much. Jadi persahabatannya in and out ya, tadi seperti Ya, Mas benar. Alvin juga Benar katakan. sekali. Alright, thank you so much Ben.
Dan kalau Daniel bagaimana ya? Mas Kevin mungkin boleh sharing ya. Daniel itu bisa kita bayangkan karakternya lebih berapi-api, dia paling ngocol di antara teman-teman Winatra katanya gitu ya. Tapi Daniel ini katanya kabarnya juga sudah baca bukunya. Ini bagaimana proses itu bisa membantu untuk memerankan karakter Daniel? Selamat sore semuanya teman-teman Sore. media. Terima kasih banyak sudah hadir hari ini. Ini fun fact boleh ya langsung kasih tahu Silakan. bahwa sebenarnya saya jujur banget untuk seorang Kevin bukan pembaca novel. Tapi jadi ini bisa dibilang Laut Bercerita ini adalah novel pertama yang saya baca sampai habis. Yeay! Dan satu lagi, jadi sebenarnya dari mulai proses casting gitu ya, dan semuanya masih serba confidential gitu. Dan akhirnya saya bisa dapat project ini dan bareng sama Mas Anggi juga, which is salah satu goal saya mungkin bisa bekerjasama Kerja dengan bareng. beliau. Yes. Iya, puji Tuhan gitu ya. Terus ya akhirnya saya masuk workshop dengan teman-teman semua gitu. Masih nggak tahu bahwa ini tuh berasal dari novel Laut Bercerita gitu. Oke. Nagra juga nggak tahu sebenarnya. Jadi kita masih sering kayak ini dari mana sih gitu loh. Oke. Jadi ya udah akhirnya setelah baca novelnya saya akhirnya bisa merasakan gitu. Iya, thank you so much sharing. Terima Karena di kasih. dalam novel juga sebetulnya penjabaran karakternya cukup lengkap ya, jadi lebih gampang untuk bisa memahami karakter masing-masing. Oke, berikutnya Sunu ini diperankan oleh Dewa Dayana. Ini kalau kita coba untuk highlight, ini karakternya paling peka, pendiam karena dari keluarga Tapol. Nah, boleh ceritain pengalamannya sebagai seorang mahasiswa yang berasal dari keluarga Tapol nih, bagaimana? Adegan mana yang paling susah atau menantang gitu? Silakan. Halo teman-teman semua. Boleh berdiri, iya. Biar kelihatan katanya. Nah, Ini gitu. untuk laut emang aku harus ngikutin sih. Halo teman-teman semua, untuk yang belum kenal nama aku Dewa, aku yang berperan sebagai Sunu Diantoro. Tadi pertanyaannya apa kan? Sorry. Jadi lebih karena berasal dari keluarga Tapol gitu ya, oke. lebih peka. Bagaimana pengalamannya dari adegan paling menantang atau mungkin challenging? Mungkin simpelnya aku bisa bilang bahwa di luar dari keluarga Tapol atau tidaknya, pastinya semua diskusi, semua persahabatan dan kehangatan yang kita bangun, pastinya komunikasi itu nggak harus lewat verbal, karena non verbal. Dan karena aku yang paling muda di sini, yang aku kira aku akan struggle, itu adalah the opposite. Karena ternyata orang-orang dewasa di samping aku ini, entah kenapa sangat baik, either peres atau enggak ya, tapi sangat baik. Dia mengayomi, terutama Kak Reza, Kak Dian yang sebagai pionir ya, apalagi Mas Anggi yang selalu ngedikte aku sangat clear. Mas Anggi selalu berusaha untuk yakin, Dewa kamu bisa, you are Sunu, you are Sunu. Itu membuat aku merasa dihargai, sehingga perasaan yang timbul itu entah kenapa terasa otentik. Kehangatannya, persahabatannya bahkan di luar set, aku sayang banget sama mereka semua. Selalu komunikasi terus sama Kak Reza. Maka dari itu, Tapol atau enggaknya itu di luar dari konteks perannya atau enggak, aku merasa sangat berharga di sini. Dan semoga perasaan dan kehangatan ini bisa sampai dan menyentuh semua penonton. Semua penonton yang menyaksikan film panjang Laut Bercerita. Thank you so much. Thank you semuanya. Dewa Dayana. Oke, nah teman-teman, kalau teman-teman nggak juga di Winatra itu ada dua pemimpinnya ya. Yang pertama adalah Bram dan yang kedua adalah Kinan. Nah ini masing-masing diperankan oleh Yoga Pratama dan juga Dian Sastrowardoyo. Yoga memerankan Bram dan Dian sebagai Kinan. Nah ini kan bagaimana nih? Hai teman-teman, Mas Yoga dan Mbak Dian, hai, boleh berdiri mungkin ya yang di belakang biar bisa kelihatan. Ini gimana nih? Karena dalam memerankan karakter yang terlibat banyak aksi, banyak diskusi gitu ya. Bahkan di novel juga disebutin bahwa Bram itu dari kecil kayaknya udah punya jiwa aktivis gitu. Nah, gimana tuh memerankan atau mengimbangi idealisme itu dengan emosi pribadinya? Silakan. Mas Yoga mungkin boleh berdiri biar kelihatan. Iya. Dengan emosi ya, menyimbangkan berorganisasi sama emosi. Iya, memang itu menarik banget sih. Memang kadang-kadang memang di adegan tertentu memang situasi harus fleksibel gitu, harus kapan formal secara organisasi kita harus punya hubungan, kapan secara personal harus lebih dekat sebagai hubungan antara manusia sama manusia begitu. Ada lagi? Oke, lanjut Mbak Dian. Jadi di sini Kinan memang paling senior berdua sama Bram. Jadi kita tuh yang mungkin kenal lebih lama.
mungkin udah pernah pengalaman, pernah kena razia juga, pernah diringkus gitu kali ya. Jadi kita udah lebih punya pengalaman bagaimana menavigasi kalau kita lagi aksi. Dan kita juga sebenarnya yang fungsinya tuh merekrut adik-adik kelas yang kemudian bergabung juga ke Winatra. Kinan yang bertugas merekrut dan kayak kasih inisiasi gitu loh, pengetahuan awal. Kinan yang merekrut laut, ya betul. Dan kemudian mengajak teman-teman yang laut juga untuk ikut aksi. Dan kelihatan sekali di film ini seperti di novel bahwa Kinan sama Bram tuh memang punya keyakinan dan ketenangan yang jauh lebih mendalam daripada teman-teman yang lain, karena memang kita udah tahu ini pasti jalurnya akan begini. Kalau misalnya ada aksi yang akan gagal, kita juga udah mulai ngelihat gerak-gerik duluan tuh itu kita yang duluan menyadari gitu. Oke, semakin menarik. Thank you so much Mbak Dian. Nah, di dalam anggota Winatra ini juga ada anggota senior nih, adalah Julius dan juga Gala yang masing-masing diperankan oleh Natalius Cendana dan juga Afrian Arisandi. Hai, selamat sore. Yang di belakang boleh berdiri, berarti dua-duanya berdiri ya. Jadi Julius sama Gala ini adalah sosok yang lebih senior. Julius lebih ke strategi, boleh berdiri? Iya, betul. Yang di belakang juga boleh berdiri. Lalu kemudian kalau Gala ini menyampaikan perlawanan tidak hanya melalui aksi teman-teman, tapi juga melalui puisi atau ekspresi artistik gitu ya. Nah, bagaimana teman-teman menanggapi karakternya ini? Merasakah karakternya lebih tegas dan peka dibandingkan yang lainnya? Atau, dan bagaimana tantangan memerankannya masing-masing? Siapa duluan? Iya. Siapa duluan? Ini Boleh peran yang keras. salah satu peran dan film yang bagi saya sangat personal. Saya juga pas lagi di kampus, saya juga berorganisasi, sampai ada satu kata dari Mas Anggi yang saya ingat pas lagi kita reading, kembalikan lagi itu yang pas lagi aura anak muda lagi berapi-api sebagai mahasiswa. Ya itu bikin saya tuh paling gampang klik, oh iya, kuncinya bagiku ya. Sampai saya sempetin waktu untuk visit ke kampus saya di Grogol. Kampus lagi, oke. Dan lagi, balikin memori itu lagi. Yes. Oke. Banyak sekali momen-momen di selama syuting, itu sangat personal untuk saya. Yeah. Salah satunya kita kan syuting ada di Semarang. Ya, salah satu itu cukup daerah yang cukup personal sih untuk saya. Oke, menarik sekali. Thank you so much ya. Lalu kemudian bagaimana dengan Gala sang penyair? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua. Jelas sama dengan Mas Kevin bahwa ini target goal saya, bahwa harus bisa main film dengan Mas Anggi. Yang jelas dari teman-teman semua, Mas Reza, Mbak Dian, semuanya ini adalah aktor-aktor yang sering saya lihat di bioskop. Saya cuma orang Surabaya yang ikut casting aja dan diterima di sini, alhamdulillah. Untuk jadi Gala, saya pikir untuk memerankan Gala ini sosoknya yang tenang, bijaksana, puitis. Karena prinsipnya si Gala ini adalah berjuang tidak harus dengan bergerak menggunakan tubuhnya, tapi paling nggak dengan sebuah kata-kata. Jadi kata-kata ini adalah abadi. Jadi setiap tahun demi tahun pasti ada seorang penyair. Tahun 50-an ada W.S. Rendra, 80-an ada salah satu yang dikutip Mbak Laila, Mas Tarji, W.J. Tukul. Itu adalah aktivis-aktivis yang menyuarakan suara-suara rakyat, ya, masih aman ya, suara-suara rakyat. Jadi saya mencoba untuk, karena saya juga senang nulis sastra, senang nulis puisi dan lain sebagainya. Insya Allah untuk memerankan ini, insya Allah lebih mudah, lebih tenang. Itu aja sih. Baik, terima kasih banyak ya. Perlawanan dan sastra ya, kalau kita baca bukunya di dalamnya juga ada sajak-sajaknya W.S. Rendra dan lain-lain ya. Jadi kita bisa lebih mengaitkan itu semua dengan aksi perlawanan juga. Baik, nah berikutnya kayaknya kita ke Bu Christine kali ya. Bu Christine udah siap untuk menjawab? Nah, mikrofonnya boleh? Boleh, bagaimana cerita eksplor karakternya dan mungkin cerita soal... Ya. Silakan, Bu Christine. Nah, Reza itu juga mirip dengan laut nggak Bu? Sekalian Bu, pertanyaannya. Enggak. Laut anak yang baik. Oh, baik. Korban aja. Silakan Bu, lanjut. Jadi ya jujur aja
Glenn nggak usah ngomong. Ya. Ini dia aja mau nangis kok. Dia belum nonton udah nangis. Ya, pasti berat bagi seorang ibu harus kehilangan, dan kehilangan ini sebetulnya yang lebih berat lagi karena masih punya harapan bahwa anaknya satu hari akan kembali. Jadi saya tidak bisa membayangkan bagaimana itu, tapi yang jelas buat pesan yang dari film ini yang saya dapatkan buat saya pribadi adalah dalam perjalanan saya ke mancanegara beberapa belakangan ini banyak sekali sudah muncul animal rescue seperti itu jadi tren ya. Tapi saya tidak pernah mendengar ada manusia rescue. Ya. Saya berpikir apa iya gitu ya. Pasti sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sesama makhluk ciptaan kita harus saling menyayangi. Binatang buas sekalipun. Apakah iya gitu lah. Sesama manusia kita tidak harus dan wajib menyayangi. Inilah yang kemudian satu lagi yang pesan buat saya, kok kalau memang itu yang pesan paling utama sebagai makhluk ciptaan Tuhan dari Yang Maha Kuasa, tapi kenapa? Dan fenomena ini sekarang dengan adanya medsos kita mendapatkan informasi yang lebih banyak dan tapi sekaligus juga menakutkan. Nyawa manusia menjadi tidak ada artinya. Sangat mudah sekali kita mengambil hak yang sebetulnya itulah hak prerogatif dari Tuhan yang memberikan nyawa, memberikan roh, memberikan jiwa kepada makhluk ciptaannya, tapi makhluk ciptaannya ini yang kemudian semena-mena mengambil nyawa manusia lain ya. Dan itu bukan hanya terjadi di 98 di selama kehidupan ini ada di dalam bumi dan alam semesta, itu terjadi sampai dunia kiamat saya kira. Tapi yang memprihatinkan di negeri tercinta ini, di mana Tuhan ketuhanan yang Maha Esa menjadi sila pertama dasar dari kita dalam bernegara berbangsa, itu seperti justru yang paling dilupakan. Ya, baik. Terima kasih banyak Ibu Christine Hakim. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu untuk Ibu Christine Hakim dan juga Orkes. Nah, karena tadi kita sudah review case-nya, boleh dong kita geser ke produser ya. Boleh mungkin Mbak Gita dan juga Mas Anggi boleh sharing soal di balik layarnya seperti apa sih proses castingnya dan meyakinkan mereka untuk bisa on board gitu ya dalam film panjang ini. Mas Anggi dulu, silakan Mas Anggi. Baru setelah itu akan dilanjut dengan Mbak Gita. Apa, Mbak? Castingnya prosesnya. Oh, castingnya prosesnya. Saya kira ini film yang paling rumit buat saya karena castingnya banyak banget orangnya. Karena aku harus memilih, kami harus memilih orang-orang yang sebenarnya merepresentasikan gairah orang-orang muda untuk memberi nuansa pada kehidupan sosial di zaman itu. Dan yang paling penting juga sebenarnya saya pengen menemukan orang-orang yang tokoh-tokoh ini yang sebenarnya punya curiosity aja gitu. I don't care kalau you nggak baca novelnya, I don't care. But at least you have your perasaan kemanusiaanmu untuk kemudian menjadikan dirimu itu bagian dari cerita yang menyentuh ini gitu. Jadi itu yang sebenarnya sorot-sorot matanya yang saya pilih lebih dari pengetahuan atau atas apapun, karena itulah kemunculan otentik dari tokoh-tokoh yang sebenarnya minat utamanya kalau ditunjukkan adalah untuk membantu meringankan kehidupan di saat itu yang mungkin tidak mudah gitu. Dan yang kedua juga tokoh-tokoh yang kemudian bisa mewujudkan semacam cara untuk mencintai bangsanya dengan bentuk dan sentuhan masing-masing. Nah, orang-orang ini menurut saya paling tepat. Kombinasinya paling tepat. Dan kemudian ketika dipajang pertama kali, saya punya foto mereka baru pertama kali duduk bersama. Saya punya foto. Nanti suatu saat kalau filmnya udah tayang saya mau upload. Mereka punya gairah itu. Dan itulah yang membuat saya jatuh cinta sama mereka. Oke, thank you Mas Anggi, menarik sekali. Mbak Gita mau menambahkan? Silakan. Saya dan Anggi dan juga jajaran produser sangat-sangat bersyukur sekali dengan
semua pemain. Saya bisa bilang ini salah satu yang terbaik yang Indonesia punya gitu untuk berkumpul di dalam satu project film. We're very honored to have each one of you, and aku rasa itu salah satu juga semangat yang ingin kami juga munculkan di dalam film, karena intisari jiwa yang kami ingin tuangkan dalam Laut Bercerita memang semangat anak muda. Dan ini sama seperti Reza bilang tadi, ini salah satu proyek film yang ketika udah selesai, karena mengikuti persahabatan mereka dari awal dan 2 bulan penuh kami syuting sampai akhir tuh, ketika berpisah berat sekali, terutama juga dengan ibu dan bapak yang turut mengiringi langkah-langkah mereka. Jadi kami sangat bersyukur, dan ini sebenarnya salah satu upaya kami juga untuk mewujudkan imajinasi alih wahana dari novel ke film, dan mudah-mudahan ini bisa berkenan di hati pembaca dan juga penonton film selanjutnya. Amin, amin. Boleh berikan tepuk tangan dulu dong untuk Mbak Gita dan juga Mas Anggi. Nah, tapi kemudian dari sisi penulisan skenario ini bagaimana ya Mbak Lela? Mungkin bisa bantu untuk jawab bagaimana menerjemahkan karakterisasi dari novel ke film, atau pengembangannya seperti apa? Mbak Lela dan Mas Anggi mungkin boleh membantu menjawab. Silakan. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar lagi ya buka puasa. Sebetulnya saya tuh agak serem dikit gitu ya melihat respon setelah pengumuman kita tanggal 1 itu Desember. Pertanyaan paling banyak adalah Gustinya siapa? Gue pengen tonjok gitu kan. Banyak sekali yang nanya itu. Tapi yang kedua adalah awas ya kalau nggak persis kayak novel gitu. Karena saya sendiri seorang penulis review film di Tempo puluhan tahun, dan saya tahu betul yang namanya film dan buku adalah 2 medium yang berbeda. Jadi dari awal saya sudah tahu betul bahwa ketika ini mau diangkat sebagai film dan saya bersama Mas Anggi sama-sama menulis, itu bukunya memang harus kita singkirkan. Kita hanya mengambil jiwanya dan pilar-pilarnya begitu ya. Tapi kita tidak mungkin mengikuti page by page atau chapter by chapter, karena malah jadi menurut saya itu akan menjadi film yang buruk. Jadi that's what we did. Lebih jiwanya ya, karakter-karakternya tentu sama, tetapi there's no way kita akan persis seperti buku. Jalan ceritanya tentu kita ambil yang umum seperti buku, tapi apa yang disebut sama Mas Anggi konteks, kita harus memberi konteks. Karena kalau buku kan ada strukturnya tersendiri. Nah, ketika membuatnya audiovisual, kita harus ingat gitu bahwa tidak semua orang sudah membaca bukunya, dan kedua, orang tetap harus mempunyai background, harus punya konteks. Winatra itu apa? Kenapa waktu itu mereka demonstrasi? Kenapa buku dilarang? Karena zaman sekarang tidak ada sebetulnya undang-undang yang membolehkan buku dilarang, tapi di zaman itu ada gitu ya. Jadi Mas Anggi memancing kita untuk berpikir di Writers Room bersama dengan Gita juga, untuk ayo kita pikirin kenapa Laut mau bergabung dengan Winatra. Lalu kita memberi konteks yang sebetulnya tidak terlalu tereksplor di novel, tapi kita eksplor di film. Karena di film itu kita harus betul-betul memberi visual yang berbicara dan bercerita. Kedua juga saya belajar banget dari Mas Anggi ketika menulis bahwa what is written, apa yang tertulis dan cantik belum tentu ketika diucapkan itu enak didengar gitu ya. Jadi berapa kali kalau saya menulis dialog tapi begitu kita bacakan nggak enak ya gitu kan. Jadi harus kita revise gitu, dan itu yang saya belajar banyak dari Mas Anggi, bahwa what's written is always different from what's pronounced gitu ya. Yang dipronounce itu tuh kita harus dengerin, pas kita dengerin kita ucapkan oh iya ya, aneh rasanya gitu. Jadi berapa kali kita revisi draftnya berkali-kali, karena we really want to make good movies, dan betul-betul untuk semua orang. Jadi tidak hanya mereka yang sudah membaca, tentu saja yang membaca kita welcome banget, senang banget, tapi juga mereka yang belum membaca juga harus ikut menikmati gitu. Dan mudah-mudahan ini nanti ketika masanya di bioskop kalian semua menyukainya. Terima kasih. Thank you Mbak Lela. Mas Anggi mau menambahkan sesuatu? Silakan Mas Anggi. Saya kira benar bahwa memang ada tentu saja ada perbedaan novel setebal itu untuk diwujudkan semua ke dalam sebuah film yang punya batasan durasi itu pasti tidak mungkin gitu. Jadi kita mengambil
hal-hal yang momen-momen yang paling kemudian bisa kita tularkan sebagai kata-kata kunci ketika kita berbicara mengenai sebuah era, di mana salah satu yang paling pokok sebenarnya yang diambil adalah satu kekuatan persahabatan, satu kekuatan keputusan untuk membuat gerakan bersama-sama atas dasar kemanusiaan. Dan satu yang menarik juga adalah bagaimana keluarga itu sebenarnya selalu punya harapan untuk kumpul bersama dalam sebuah kegiatan sesederhana makan di meja makan. Kira-kira seperti itu. Thank you Mas Anggi. Oke, boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi dulu. Nah, teman-teman hadir di sini juga dari Pal 8 Pictures ada Mas Budi dan juga Mas Azul. Mungkin boleh cerita pengalamannya. Ini adalah pengalaman memproduksi film pertama kalinya katanya. Dan Mas Azul mungkin boleh cerita bagaimana apa yang membuat akhirnya kemudian mau untuk mendukung film ini gitu ya. Silakan. Siapa duluan, Mas Budi atau Mas Azul? Ya. Baik, terima kasih teman-teman Boleh semua. berdiri Mas Budi? Oh iya. Silakan. Biar fotonya bersama. Jadi mungkin ini boleh disebut sebagai jodoh gitu ya. Kenapa? Karena sebetulnya Laut Bercerita itu ditulis oleh Mbak Lela ketika Mbak Lela masih di Tempo ya Mbak ya. Dimulai dari di Tempo, kemudian pekan ini udah memasuki cetak ulang yang ke-116. Selamat Mbak Lela. Saya kira dua hal itu yang membuat saya merasa ini jodoh yang pas begitu untuk memulai satu project oleh Pal 8 Pictures. Pal 8 adalah satu unit yang baru dibangun di Tempo sebagai bagian dari kami untuk memperbanyak platform untuk menularkan value, menularkan semangat kebaikan buat bangsa kita, buat negara kita ya. Semangat untuk membangun hal-hal yang baik, semangat untuk melawan korupsi, semangat untuk melawan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Jadi ini juga yang ditularkan melalui film Laut Bercerita. Semoga ceritanya juga bisa disukai oleh teman-teman semua dan para penonton di Indonesia. Dan nanti semoga diikuti dengan proyek-proyek film yang lain yang kira-kira bisa sesuai dengan value dan visi kami. Mungkin itu Mas Azul mau menambahkan? Ya, terima kasih. Saya mungkin orang yang cukup beruntung karena saya adalah salah satu dari sejumlah orang yang membaca pertama Laut Bercerita. Karena ketika itu Mbak Lela masih di Tempo dan saya membaca awal dan rasanya juga saya ikut bantu-bantu sedikit risetnya Mbak Lela. Karenanya ketika kami di Tempo diminta untuk diajak untuk bisa bergabung dengan seluruh tim di sini untuk menjadi bagian dari tim Laut Bercerita dengan tanpa berpikir panjang, saya langsung bilang ya. Dan kebetulan ketika itu kami baru saja melaunch Pal 8, Pal 8, satu unit yang dikatakan Budi memang baru muncul pada tahun 2025 kemarin, sebuah ikhtiar kami untuk memperluas cakrawala dan untuk mencari bentuk-bentuk lain dalam pengucapan nilai-nilai yang dikatakan Budi tadi gitu. Jadi kalau dulu lewat teks, lewat video pendek barangkali, nah ini ada bentuk lain yaitu film. Dan sama Lela udah lama banget, dia jadi juri lama di Festival Film Tempo sampai sekarang masih tetap jadi juri. Jadi nggak ada hambatan sama sekali dan langsung jalan aja. Thank you, itu aja. Terima kasih Mas Azul. Oke, nah teman-teman juga mungkin tahu bahwa ini kan berangkatnya dari film pendek ke film panjang. Nah Mbak Gita dan juga Mas Wisnu juga turut terlibat dalam proses film pendeknya. Nah kalau kali ini film panjang, mungkin boleh share tantangannya di bidang masing-masing seperti apa nih? Boleh sharing, silakan. Mas Wisnu, sambil berdiri Mas Wisnu, silakan. Selamat sore semuanya. Saya beruntung, saya Gita dan juga Dian waktu itu sempat terlibat di dalam pembuatan film pendeknya. Jadi dan sebelum film pendek juga kita sudah dikirimin draft-draft dari bukunya. Dan ini lumayan personal buat saya dan mungkin juga buat Gita, bahwa banyak pertanyaan waktu itu diajukan kapan film pendeknya akan dibuat jadi film panjang. Dan walaupun kami memang merencanakan itu, tapi kita harus tidak boleh bilang sampai kejadian. Terus kemudian kalau menurut saya tantangannya
aduh ini lama sekali ya, saya jarang sekali terlibat dalam proyek film panjang yang lama sekali, bahkan dari syuting sampai sekarang ngedit belum selesai-selesai, dan ini kayaknya lumayan harus apa ya, harus benar-benar menata energinya agar film ini bisa tersampaikan pesannya. Terima kasih. Terima kasih Mas Wisnu. Mbak Gita, ada tambahan? Silakan. Ketika mengadaptasi novel dan juga film pendek, yang sebenarnya film pendek sudah hadir 8 tahun sebelumnya dan sampai sekarang juga masih permintaan untuk diputarnya masih sangat luar biasa. Tentunya ini jadi hal yang paling bikin deg-degan pastinya, karena dari novel mega bestseller ini tentunya kami mencoba untuk meramu sebuah skala produksi yang lumayan ambisius kalau menurut saya, karena ya kita tahu cerita ini di 90-an dan ini cerita period yang world buildingnya juga sangat heavy, karena ini adalah kita ingin menghidupkan dari kisah yang sudah ditulis Mbak Lela di dalam novel dan mengalihwanakan ke dalam bentuk film. Jadi challenge-nya pastinya luar biasa banget Mbak, dan untuk itu kami juga sangat bersyukur sih yang lumayan ambisius ini. Kami ada partner dari Jakarta dan juga Links Film di sini, dan juga ada VMS dan Brandling yang membantu kami bersama-sama untuk mewujudkan karya ini. Mudah-mudahan hasilnya dapat kita nikmati bersama di tahun ini dan bisa memuaskan hati semua. Yay, thank you. Mbak Gita, satu lagi sebelum kita ke Q&A dengan media, katanya film ini juga terpilih untuk berpartisipasi teman-teman di Hong Kong Asia Film Financing Forum. Mungkin boleh dijelaskan dan kita berikan tepuk tangan juga. Silakan. Jadi sebenarnya film ini kita justru awal memulainya udah balik di tahun 2018 kayaknya ya Mbak Lela dan Mas Wisnu. Waktu itu untuk development pertama film ini kami mendapatkan grants dari Tokyo Next Master, itu dari bagian juga dari Tokyo Filmex yang memulai tahap awal untuk kami memulai menulis. Aku ingat banget waktu itu juga ada ketemu Mas Anggi, tapi terus pandemi semua rencana buyar dan akhirnya kami baru mulai 2 tahun yang lalu untuk memulai kembali mendevelop cerita ini. Dan sekarang memang kita juga kemarin kami sempat presentasi juga ke Berlinale di Film Market dan selanjutnya akan di Hong Kong. Jadi memang antusiasme mudah-mudahan nggak hanya dari dalam negeri tapi dari masyarakat internasional juga sudah menunggu film ini untuk hadir dalam wujud sinema. Oke, thank you so much. Boleh berikan tepuk tangan dulu untuk seluruh cast and crew. Dan sekarang waktunya untuk teman-teman media bertanya. Selamat siang, selamat sore semuanya. Saya Zulfakar dari Berita 1. Ya. Mungkin saya mau minta tanggapan ke cast, terutama Mbak Dian dan Mas Reza. Kan kita katakan bahwa di situasi politik hari ini dan dugaan adanya kriminalisasi aktivis, bagaimana sebenarnya film ini, apakah ada resiko gitu? Apakah ada merasa ada kekhawatiran begitu akan resiko ini, dan atau justru ini film ini muncul sebagai wujud perlawanan? Dan harapan apa sih sebenarnya diharapkan ketika penonton selesai menonton di studio, keluar dari studio, apa harapannya, apa yang mereka harus dapat gitu? Terima kasih. Thank you. Mas siapa tadi namanya? Zulfakar. Zulfakar dari Berita 1 ya. Oke, silakan. Oke, makasih Mas. Jelas bahwa kami sedang memberikan sebuah karya melalui bentuk film sebagai bentuk aliwahana. Ini adalah karya yang diadaptasi dari bukunya Mbak Lela, fiktif gitu ya. Itu yang menjadi sangat menarik sebenarnya, karena bagi saya film ini bukan bentuk perlawanan. Film ini adalah bentuk kita merayakan tentang harapan, bagaimana proses kehilangan terjadi, apa arti persahabatan, cinta juga ada di dalamnya. Dan ini salah satu hal yang saya kagumi juga dari cerita ketika membaca skenarionya. Harapan-harapan itu semoga muncul ketika nanti publik menontonnya, semoga mereka juga bisa membawa pulang rasa-rasa itu. Kalau tadi menanggapi yang pertama soal apakah tidak takut, saya yakin sekali film ini akan tayang dengan baik tahun ini. Itu saya sangat yakin gitu. Karena it's a beautiful film. Gitu. Itu aja sih Mas. Thank you Mas Reza. Ada tambahan mungkin dari teman-teman yang lain? Saya mau menambahkan bahwa kalau misalnya kita melihat film ini, kita akan melihat bahwa ini adalah sebuah perayaan tentang bagaimana ada semangat anak-anak muda
yang ingin mencintai bangsanya dengan cara mereka 98, 1945, 1965, 1998, bahkan kapan kemarin 2000 berapa tuh ya? 2025. Jadi ini sesuatu yang berulang, sejarah yang berulang. Kayak saya rasa sih kita bisa melihat bahwa ini justru harapan, bener banget kata Reza. Kita bisa melihat ini, jangan pakai kata-kata perlawanan lah, bilang aja ini adalah banyak harapan masih ada di generasi muda Indonesia, dan mari kita rayakan bersama harapan-harapan yang masih ada itu. Yes, thank you so much Mbak Dian. Ada lagi mungkin tambahan? Sudah cukup? Kalau sudah cukup kita boleh alihkan ke pertanyaan berikutnya. Silakan, mikrofonnya boleh diberikan. Boleh ke tengah dulu, cewek boleh. Yang di tengah, silakan. Dari namanya dan dari media mana ya? Oke, perkenalkan saya Yuna dari porosnusantara.co.id. Saya mau nanya ke pemeran utama. Sebenarnya ini kan film punya latar belakang sejarah dan emosi yang kental gitu ya. Apakah ada challenge tersendiri memerankan sebagai tokoh utama, apalagi karakternya sangat amat ideologis gitu sebagai aktivis. Terus ada lagi untuk Ibu Lela selaku penulis, dan saya sebagai pembaca juga, apakah ada bagian tersulit untuk mengorbankan yang ada di novel dan menjadi film seperti itu? Terima kasih. Terima kasih. Silakan mungkin ke Mas Reza dulu, baru kemudian ke Mbak Lela. Atau sebaliknya, Mas Reza dulu ya. Mbak Lela mau duluan? Oke. Silakan. Kalau ditanya, ini soal bagaimana pendalaman karakternya gitu maksudnya Pak? Iya. Wah, kalau challenge kayaknya semua karakter pasti punya tantangannya tersendiri ya. Tapi saya selalu yakin bahwa persiapan yang matang, persiapan yang cukup, proses reading, dan vision yang clear dari director itu sangat mempengaruhi sih menurut saya. Jadi saya rasa mungkin mewakili juga teman-teman pemain yang lain, Mas Anggi itu sudah mengajak kami bicara tidak melulu hanya tentang isi skenario-nya, tapi menggali tentang sudut pandang yang seperti tadi dijelaskan di awal, dan itu sangat membantu untuk kita punya sense apa sih yang mau kita bicarakan di film ini, atau spirit seperti apa yang perlu kita miliki ketika menjalankan proses syuting dan mendalami karakter, tiap-tiap karakter yang ada di film ini. Jadi mungkin itu yang mempengaruhi besar. Kalau yang paling challenging tuh, saya kalau ditanya yang paling challenging tuh ada satu, tapi saya nggak boleh ngomong, masih spoiler banget soalnya. Ada tuh yang paling challenging tuh. Oke. Ya, thank you. Ada lagi tambahan Mas Reza? Sudah cukup? Cukup, Mbak terima Lela, kasih. silakan. Pertanyaan berikutnya. Terima kasih. Jadi di awal meeting kami, saya selalu ingat sekali kalimat pertama Mas Anggi waktu kita di Writers Room itu di awal development. Setelah kita membaca berkali-kali, nanti pas penulisan kita harus ikhlas ya sama adegan-adegan yang mungkin kita nggak bisa masukin, padahal kita sayang sama adegan itu. Itu saya selalu ingat. Jadi proses editing itu beberapa kali. Pertama ketika menulis skrip, ketika skrip jadi kita udah mesti mulai ikhlas tuh. Ini nggak bisa, itu nggak bisa, ini nggak bisa gitu. Dan alasannya macam-macam, nggak hanya satu gitu. Tapi salah satu yang paling utama adalah durasi. Nggak mungkin dong kita bikin film 4 jam ya nggak sih? Gitu. Mas Anggi sih bilang kalau boleh dia kepengen 3 jam tuh. Kemarin dia bilang gitu. Tapi kita kan nggak mungkin, ya kan? Paling 2 jam aja itu sudah terasa panjang. Nah, jadi itu satu yang selalu saya ingat. Tiap kali kalau saya, ya yang itu dipotong ya gitu. Tapi terus saya ingat, oke, kita harus ikhlas. Nah, editing yang kedua ketika syuting udah selesai dan mulai di assembling itu semua footage-nya dan jadi satu, disitulah mulai itu ada editing lagi gitu. Karena panjang banget, tetap panjang kan, syutingnya kan juga so many footages kan. Jadi panjang, dan itu kemudian diputuskan bersama, yang ini out, yang ini in, yang ini out. Tunggu dulu, masukin lagi ya, kayak gitu-gitu. Itu juga harus ikhlas. Saya selalu ingat kalimat pertama, kita berjanji harus ikhlas gitu loh. Jadi ini demi durasi dan juga demi storytellingnya. Kalau kita maksa-maksain semua, kadang-kadang nanti kok jomplang ya gitu. Jadi we really need to be realistik aja gitu, bahwa this is a movie, it's a different medium, jadi ikhlas gitu. Dan itu yang selalu saya letakkan di hati dan otak saya, bahwa oke, gua harus ikhlas. Dan Mas Anggi sendiri juga
sama dia sendiri juga bilang dia punya ada kesayangan apa adegan yang dia suka banget tapi dia harus potong gitu. Jadi semua saya yakin yang lain-lain juga ya Gita dan semuanya pasti punya bahwa aduh ini harus dipotong, ini harus dipotong, dan itu saya yakin terjadi di semua filmmaker. Jadi it's sesuatu yang wajar dan normal aja gitu. Terima kasih Mbak Lela sekali lagi karena platformnya berbeda ya antara novel dengan film. Nanti thank you ya ke saya habis ini ya. Ini udah mulai mau buka puasa nih Mas. Silakan. Pertanyaannya menarik banget soal memindah zaman gitu. Itu sesuatu. Saya punya satu film sama Reza sebelumnya, judulnya 20 Jam Bersama Gaspar. Itu mindah zaman dari hari ini ke masa depan. Itu spekulatif. Aku bisa mengada-ada, ya kan? Ketika sekarang membuat film tentang apa yang terjadi di tahun 90-an gitu, wah itu bukan spekulatif, itu beratnya di riset gitu. Jadi salah dikit aja mungkin akan jadi kayak bolong kayak gitu kira-kira. Nah, yang paling menarik adalah ketika pemilihan lokasi. Saya memilih lokasi di kota yang sebenarnya secara bentuk atau visualnya itu masih seperti tahun 90-an. Jalan-jalan supaya apa? Itu strategi sih, strategi budget, strategi apa. Jadi tidak bisa menciptakan dari nol kayak gitu. Kita memang harus cari existing location, existing rumah gitu, baru kemudian kita tempel dengan detail-detail yang memang bisa menghidupkan the world buildingnya. Salah satu yang paling penting dibangun dari film itu adalah world building. World buildingnya salah, aktornya mau berakting sekuat apapun, skenario-nya mau sekuat apapun, juga pasti penonton tidak percaya pada dunia ini. Nah itu tugas kami, orang-orang yang kemudian mengumpulkan orang-orang terbaik, Mbak. Mulai dari DOP yang baik, tadi ngomongin color grading, ya kita riset serius-seriusnya, warna. Bahkan kita itu mempunyai 2 konsultan fotografi. Untuk fotografi pakai blitz dan fotografi nggak pakai blitz. Fotografi warna tahun itu dan fotografi hitam putih. Bayangkan, serumit itu. Jadi di satu set kecil kayak gitu tuh bisa isinya mungkin 60 orang kali hanya untuk ngecek every detail of the film. Nah itu sumuk. Apa bahasa sumuk gitu? Panas gitu. Saya kasih tahu ya, hari pertama syuting suasana panas banget, di dalam ruangan isinya mungkin berapa 60 orang. Wah ya ampun Mbak, saya request ini bisa ada AC nggak gitu. Terus akhirnya ada AC. Yang dimatikan pada saat take karena suaranya AC mengganggu suara gitu. Nah, hal-hal seperti itu terjadi pada saat proses. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk menciptakan dunia yang nanti Anda semua akan percaya dan masuk ke dalamnya. Thank you Mas Anggi. Berikutnya Mbak Lela, ada mungkin adegan atau referensi tambahan dari riset dan lain-lain? Mungkin saya jawab yang sebelumnya. Boleh, pertanyaan silakan. pertama ya. Sebenarnya sih bukannya tambahannya tuh bukannya mengada-ada ngambil dari luar gitu, bukan. Tapi ada hal-hal yang cuma sebaris 2 baris atau 1 paragraf di novel itu kita kembangkan dengan lebih besar gitu loh. Jadi di enhance jadi lebih besar karena justru itu yang lebih menarik untuk dibikin visual. Misalnya ketika buku-buku dilarang gitu ya di zaman itu kan itu hal yang rutin ya, tiap tahun ada daftar buku-buku yang dilarang. Nah itu kan di novel tuh hanya ya 1 halaman lah ngomongin ada 3 orang yang ditangkap karena mereka mendiskusikan buku-buku terlarang gitu. Nah itu kita lebih luaskan di dalam film. Jadi sebetulnya apa yang sudah ada di novel kita enhance karena Mas Anggi berkali-kali juga menyebut ke saya dan kepada semua itu bahwa make it dynamic gitu. Jadi di buku kadang-kadang kita mengatakan 1 kalimat udah cukup orang puas, tapi kalau di film it has to be dynamic. Jadi kita sama-sama memutuskan oke, kalau gitu bagian ini kita kembangkan gitu. Jadi sudah ada di buku tapi we develop it further. Jadi bukan yang ngambil satu subplot yang lain gitu, enggak. Terima kasih Mbak Lela. Oke, masih ada waktu untuk 2 pertanyaan lagi nih karena judulnya ngabuburit ya. Jadi silakan. Yuk kita mengisi waktu sambil menunggu waktu berbuka puasa. Boleh? Yang mana tadi? Tengah? Pinggir? Ya, yang sudah bawa mic. Selamat sore. Dengan siapa dan dari media mana? Oke, sore semua, aku Raffi dari Cinemax mau tanya ke Kak Dian. Kak, di film pendek sama di film panjang, Kak Dian kan berperan sebagai 2 karakter berbeda. Boleh diceritain nggak sih proses dan difficultnya di masing-masing karakter? Makasih. Di film pendek saya jadi siapa Ajani, pacarnya Reza, pacarnya Laut. Susah banget itu. Nggak susah. I love you. Baik gitu. Tapi sebenarnya memang pas baca novelnya sebenarnya aku ngefans bangetnya sama karakter Kinan.
Dan di sini aku bersyukur banget akhirnya dapat kesempatan diperbolehkan untuk memerankan Kinan. Buat aku kalau di kampus terus jadi anak-anak yang direkrut demo gitu, aku ngefans banget pasti sama Kak Kinan gitu. Dan dia knowledgeable banget dan dia bisa meyakinkan anak-anak adik-adik kelas untuk bisa dari nggak tahu apa-apa soal pergerakan jadi ngerti dan jadi pengen ikut gabung. Menurut aku karakter Kinan tuh bener-bener inspiratif sekali. Karakter Anjani juga sangat menarik. Dia memiliki caranya sendiri untuk berjuang. Dia mengekspresikan dirinya lewat seni dan bagaimana dia bisa menghadirkan rumah kedua buat laut gitu loh. Pada saat laut udah mulai terpisah dari keluarganya, tapi dia bisa menjadi rumah kedua buat laut, apalagi pas sudah mulai di Jakarta dan pergerakan Winatra udah semakin aktif. Dan bangga banget karena di film panjang ini kita juga punya aktor yang sangat keren banget, yaitu Eva Celia yang dengan sangat bagus, bahkan kayak jauh lebih bagus daripada pas saya meranin Anjani. Dia lebih menghidupkan Anjani dengan sangat baik. Makanya teman-teman nanti jangan sampai melewatkan. Gitu. Thank you Mbak Dian. Mungkin nanti kapan lagi kita nanti ngobrol dengan Eva Celia kali ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Oh baik, silahkan boleh berdiri dengan mikrofonnya. Yang mana? Iya, silakan Ibu. Mikrofonnya boleh diberikan dulu dengan siapa dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semua. Perkenalkan, saya Dede dari Analisis Layar. Saya mau bertanya dengan Mas Yosep. Film ini kan pernah dibuat versi film pendek dan yang saya tanyakan adalah apakah ada sisi sentimental yang lebih ditonjolkan di versi film panjangnya? Terlebih kan film ini diadaptasi dari novel dan terinspirasi dari kisah nyata tentang tragedi ya. Dan dimana mungkin akan merimain atau bahkan men-trigger kepada keluarga korban. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Mas Anggi boleh langsung jawab. Film pendeknya sangat bagus, disutradari oleh kawan saya Mbak Brita dan diproduksi oleh teman-teman yang juga ada di sini, dan kemudian mengekspannya menjadi film panjang menjadi tantangan buat saya karena kemudian saya jadi punya waktu untuk berbicara atau menunjukkan karakter masing-masing menjadi lebih hidup dan menjadi lebih manusia gitu, utuh sebagai manusia yang punya rasa sedih, manusia yang punya rasa takut, manusia yang punya rasa ingin untuk kemudian membuat perubahan, dan manusia yang mempunyai kerinduan yang memuncak ketika dia punya kehilangan. Saya kira sebenarnya apapun yang kita buat dalam konteks kesejarahan selalu punya dampak, dan dampak yang diharapkan sebenarnya paling tidak dari saya adalah kita mengingat terus-menerus bahwa sebenarnya pemuda-pemuda ini adalah orang-orang atau sekelompok orang yang selalu punya banyak pertanyaan dan punya banyak harapan untuk mengubah dunia menjadi lebih baik. Tadi dibilang oleh Dian, mundur ke belakang aja, Sumpah Pemuda itu yang menggerakkan pemikiran mengenai nasionalisme keindonesiaan itu muncul di Sumpah Pemuda. Itu siapa isinya? Pemuda, orang namanya Sumpah Pemuda, ya kan? Terus kemudian berikutnya terus menerus bahkan sampai hari ini. Nah, kenangan-kenangan tentang orang-orang yang punya semangat dan berkobarnya semangat anak muda untuk merubah keadaan menjadi lebih baik dan punya resiko, itu tuh adalah bagian dari cerita-cerita yang kemudian tidak akan pernah berhenti. Saya pikir itu yang paling membuat kita merasa penting untuk membuat film ini. Rasa manusianya, rasa kehilangannya, gitu, dan rasa harapannya. Itu kira-kira. Terima kasih Mas Anggi. Jadi rasa manusianya, kehilangannya, dan keluarganya. Oke, satu lagi karena ada waktu extra time. Oke, silakan. Halo, selamat sore. Saya Adi Prawira dari Kompas.com. Oh, beda Mas, beda. Saya ada dua pertanyaan untuk Mas Anggi. Yang pertama, elemen apa yang paling Mas Anggi suka dari novelnya yang akhirnya tetap dipertahankan ke film panjangnya? Itu yang pertama. Dan yang kedua, tadi kan ada lagu Melaut untuk lagu teaser pertama ini. Itu gimana akhirnya bisa tahu punya Melaut? Tahu dong. Google ya. Terima kasih. Kalau ngomongin novel elemennya apa ya, hampir semua elemennya saya pengen masukkan ke film gitu. Tapi salah satu yang menarik dari novel ini adalah saya mengambil energi anak muda itu gitu.
tidak bisa dipungkiri kita pernah ada, saya nggak tahu, mungkin beberapa pemuda dan beberapa bekas pemuda di sini ya. Tapi saya yakin ada satu, Bob nggak usah ketawa, Bob juga itu. Jadi saya yakin bahwa kita pernah punya satu pengalaman bersama, satu kekonyolan bersama, satu keputusan-keputusan yang sangat apa istilahnya ambisius yang ada dalam diri seorang pemuda. Nah, itu elemen yang paling pokok yang ada di filmnya, yang sebenarnya muncul dari novelnya. Anak-anak muda yang berkumpul mendiskusikan buku dan pengen membuat sebuah perubahan untuk membuat pembuktian bahwa dia itu mencintai negerinya. Kira-kira seperti itu yang paling ini. Terus kalau melaut, saya temukan di Spotify. Oke, baik, terima kasih banyak. Dan teman-teman, untuk menutup sesi Q&A sore ini, kami informasikan untuk teman-teman media tadi akan mendapatkan novel ini. Silakan menghubungi teman-teman publisis ya yang bertanya tadi di Q&A dari teman-teman media. Oke, nah untuk menutup sesi Q&A ini, boleh kami berikan kesempatan kepada Mbak Lela dan juga Mas Anggi untuk memberikan closing statement-nya untuk kita semua. Silakan. Terima kasih kawan-kawan yang sudah datang jauh-jauh ke sini memenuhi bioskop ini untuk teaser dan revealing cast yang ada di sini. Saya benar-benar menghargai karena saya tahu berat ya siang-siang puasa seperti ini datang ke sini. Tapi juga saya berharap ini nggak berhenti di sini, nanti kita juga masih ada event lain, dan yang paling penting setelah itu adalah menyaksikan filmnya. Dan bukan hanya sekedar menyaksikan, tapi saya betul-betul ingin kawan-kawan semua menikmatinya dengan baik. Sekali lagi saya sangat berterima kasih dengan kehadiran Anda semua. Terima kasih Mbak Lela, silakan Mas Anggi menambahkan. Semoga nanti ditonton dengan penuh kenikmatan sebagai sebuah film yang juga bisa menginspirasi kita untuk mengingat lagi masa muda kita, kalau yang udah tua. Kalau yang masih muda, kemudian menjadikan cara kita mulai berpikir dan jendela untuk membuktikan bahwa kita itu punya rasa cinta pada bangsa ini. Terima kasih. Terima kasih, boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi teman-teman untuk seluruh cast and crew. Dan selesai sudah konferensi pers pengumuman pemeran film debut Pal 8 Pictures Laut Bercerita. Dan kita akan foto bersama terlebih dahulu. Sekali lagi,